Menerapkan sistem keselamatan kerja sejak awal berdirinya bisnis adalah langkah penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, melakukan identifikasi potensi bahaya dan risiko di tempat kerja. Ini bisa meliputi bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikososial. Selanjutnya, ajak karyawan kita untuk memberikan masukan tentang potensi bahaya yang mereka lihat atau alami dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, pelajari undang-undang dan regulasi keselamatan kerja yang berlaku di Indonesia, yang berlaku di industri dan lokasi bisnis kita. Selanjutnya, pertimbangkan untuk mengadopsi standar internasional seperti ISO 45001 yang berkaitan dengan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, atau yang lokal terbitan pemerintah Indonesia, yaitu SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Selanjutnya, buat dokumen kebijakan keselamatan yang jelas dan mudah dipahami. Kebijakan ini harus mencakup komitmen manajemen terhadap keselamatan, tanggung jawab, dan prosedur dasar. Selanjutnya, pastikan semua karyawan memahami dan memiliki akses ke kebijakan keselamatan ini. Selanjutnya, buat prosedur untuk situasi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, atau evakuasi. Selanjutnya, kembangkan standar operasi prosedur atau SOP untuk tugas-tugas berisiko tinggi yang mencakup langkah-langkah keselamatan. Kemudian berikan pelatihan keselamatan dasar kepada semua karyawan, termasuk cara menggunakan alat pelindung diri sesuai jenis risikonya, dan membahas tentang prosedur darurat. Kemudian untuk tugas-tugas tertentu yang berisiko tinggi, berikan pelatihan khusus dan sertifikasi jika diperlukan. Kemudian pastikan semua karyawan memiliki akses diberikan alat pelindung diri yang sesuai dengan tugas mereka, seperti helm, sarung tangan, masker, safety gloves, dan lain-lain. Selanjutnya, sediakan peralatan keselamatan seperti pemadam api, hidran, kotak P3K, dan tanda-tanda keselamatan di tempat yang strategis. Kemudian, lakukan audit keselamatan secara berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur dan peralatan keselamatan berfungsi dengan baik. Kemudian, kumpulkan umpan balik dari karyawan tentang efektivitas sistem K3. Lakukan perbaikan ini jika diperlakukan. Kemudian, jangan lupa membentuk komite keselamatan berupa P2K3 yang terdiri dari perwakilan manajemen dan karyawan. Tim ini akan bertanggung jawab untuk memantau dan meningkatkan sistem keselamatan. Kemudian lakukan rapat rutin untuk membahas isu-isu keselamatan, insiden, dan perbaikan yang diperlukan. Kemudian buat sistem pelaporan dan dokumentasi untuk setiap insiden atau kecelakaan yang terjadi. Kemudian lakukan analisis akar penyebabnya untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Kemudian buat laporan berkala tentang kinerja keselamatan untuk ditinjau oleh manajemen. Pastikan manajemen puncak menunjukkan komitmen kuat terhadap keselamatan. Kemudian berikan juga penghargaan kepada karyawan atau tim yang menunjukkan kinerja keselamatan yang baik. Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk sistem keselamatan kerja yang efektif dan berkelanjutan. Ini tidak hanya melindungi karyawan Anda, tetapi juga membantu dalam membangun reputasi bisnis yang baik dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Demikian.